mulai sambil nunggu teman-temannya. Oke, selamat apa nih? Siang atau pagi nih? Selamat pagi ya semua. Salam kenal. Pagi. Ya, akhirnya ketemu ya dengan Teens. Kalian rata-rata umur berapa ya? Umur berapa? 10, 11, 12? Aku sih 13. Kayaknya sih rata-ratanya 11 deh. Oke, open mic aja nggak apa-apa. Boleh open mic loh. Nggak apa-apa ini supaya nggak berisik aku itu. Oke, Kalila usia berapa? 12, Kak. Oh, 12. Keila? 12 juga. 12. Raka? Kalau nggak salah 10 ya, Raka, atau 11 Raka? Raka masih sibuk. Rafif? Usia berapa? 11, Kak. 11. Oke, ada Kaizen, ada Ares, ada Ansel, ada Kais. Iya, ada Ika tuh Gisel ya? Gisel bukan? Iya, Oke. Oke. Ya, salam kenal. Nama kakak adalah Kak Gwen. Di sini bareng Mereta. Oh, Kaizen umur 12 ya. Oke. Berarti hari ini kita akan bikin kegiatan namanya Noten Art. Ada yang pernah dengar nggak Noten Art? Atau ada mungkin yang udah browsing-browsing, googling? Belum? Oke, nggak apa-apa. Jadi Noten Art itu sebenarnya basically adalah art dari Jepang. Jadi emang Kak Gwen tuh bisa dibilang mungkin suka banget ya sama art-art. Mungkin kayak kalian nih ada yang suka anime gitu ya. Karena Jepang tuh ya banyak apa? Memang mereka tuh punya art itu dari traditionnya tuh dari bisa dibilang dari ribuan tahun yang lalu mereka sudah banyak menciptakan karya-karya seni ya. Nah, di sini Kak Gwen boleh share screen ya. Oke. Sambil kita nunggu deh teman-temannya. Oke, I will start. Oke, ya. Nah, sebenarnya Noten Art ini kita akan masuk ke basic element space ya. Kalian mungkin udah belajar kemarin ada line, ada apa lagi? Dot, ada color. Nah, sekarang kita masuk ke space. Nah, mungkin sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Ada yang pernah tahu nggak space-nya itu apa sih? Bukan spaceship ya. Bukan pesawat luar angkasa ya. Tapi Ruang, Kak. space. Ruang, good. Ruang tuh maksudnya gimana, Ken? Yang disebut ruang tuh apa? Ruang itu Apakah misal ya ruang di antara kita dan objek-objek lain. Misal kita betul. dalam kamar, jarak dan ruang itu kan antara aku sama pintu itu ada ruang. Betul. Nah, kayak kita nih ya, kalau Kak gue dengan kalian kita dibatasi ada ruang ya, kita dibatasi oleh ya jarak ya, makanya kita via online. Nah, tetapi kalau dalam karya seni ini kita ada dua nih, ada 3 dimensi, ada juga 2 dimensi. Nah, contoh nih kayak gambar di sini nih, sorry. Nih, kalau kalian lihat nih antara objek yang satu dengan objek yang lain, ini kan ada objeknya, ada rumah, ada pohon, di belakang tuh kayak ada apa ya, building gitu ya, gedung, dan bahkan ada pesawat kecil nih di atas. Ini kalian bisa lihat ini ada seperti ada jarak ya antara satu objek dengan objek yang lain. Ya, oke. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, ini kebetulan Kak Gwen ambil dari gambar lukisan sebelum zaman Renaissance. Ya, jadi kalian menangkap ada gambar yang aneh nggak di gambar ini? Nggak apa-apa, open mic aja kita. Agak aneh malu-malu. persepsinya gitu. Orangnya gede banget. Orangnya gede banget ya, kayak giant ya, kayak raksasa ya. Oke, thank you. Ada lagi mungkin? Do you found something strange in these pictures? Can you see nih? Bisa lihat nih gambar orang ini. Bagaimana sih orang ini dengan temboknya? Ngapain dia perlu pakai tangga ya? Kayak kelihatannya temboknya tuh bisa dipanjat gitu aja gitu.
Oke, ada yang lain mungkin Raka? Do you find something strange Raka di gambar ini? Oke, nih ya kalau kalian lihat nih ya, teman-teman bisa lihat nih ya antara tembok dengan orangnya ini tidak ada jarak yang proporsional. Jadi kalau kalian lihat nih orangnya ini kan harusnya nih tembok lebih tinggi ya daripada orangnya ya. Tapi kalian bisa lihat nih orangnya ini seperti lebih tinggi daripada temboknya. Jadi memang zaman-zaman sebelum Renaissance, lukisan-lukisan sebelum Renaissance, mereka tidak ada unsur space di situ. Jadi antara jarak satu dengan jarak yang lain itu kelihatan tidak ada jarak. Nah, baru setelah masuk ke zaman Renaissance, kalian tahu Renaissance tuh karya-karya besar kan, ada Michelangelo, ada Leonardo da Vinci, ya kemudian ada Rafael Sanzio. Itu mereka mulai pakai namanya teknik perspektif. Pernah dengar perspektif ya? Perspektif? Ya, jadi kayak yang depan itu kelihatan lebih besar dibandingkan yang belakang. Ya, jadi kayak menyempit gitu nih. Kalau kalian lihat nih, tokoh-tokoh atau objek-objek gambar dari depan ini mereka lebih besar dibandingkan orang yang di belakang sini nih. Yang kayak ini nih. Nih, yang di belakang ini ya. Dia jauh lebih kecil karena dia menggunakan teknik si perspektif. Oke. Next. Oke. Oke. Kok ini nggak bisa? Bentar. Bentar dulu nih. Kok ada aneh. Oh, oke. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau ini? Oke, nah teman-teman bisa menemukan space itu di berbagai karya seni ya. Kalau paling sering tuh kita lihatnya adalah lukisan. Ya, yang terkenal nih teman-teman tahu judulnya adalah The Last Supper by Leonardo da Vinci. Ini juga menemukan ada space nih. Ayo coba ada yang tahu nggak space-nya di mana nih? Kelihatan letaknya di mana nih space-nya? Pakai space itu. Good, Raka di belakang ya. Kalian bisa lihat jendelanya tuh terlihat di belakang si Jesus dan ke-12 muridnya ya. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa tahu? Rafif? Mungkin? Can you guess? Bagian mana yang menunjukkan bahwa kelihatan ada space, ada jarak di lukisan The Last Supper ini? Belakangnya menyempit. Oke, good ya. Ya kita masih sama ya menggunakan teknik perspektif ya. Dan atasnya nih kalian kalau teman-teman bisa lihat nih atasnya juga sama nih. Dan jendelanya bagian dindingnya makin lama makin kecil ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi Alex Roulet. Alex Roulet itu dia pakai gambar space juga nih, kelihatan si mobilnya ini kelihatan jauh ya dibandingkan si orangnya. Ya. Oke. Nah, untuk karya seni lain, ini fotografi, kalian juga bisa lihat space ini kelihatan dari objek dan area di sekitarnya. Nanti ini yang kita akan belajar di Noten ya. Untuk karya seni 3 dimensi seperti patung lebih kelihatan lagi. Nanti space itu artinya adalah objek si patungnya, sedangkan sekitarnya itu sebagai background. Ya. Oke, nah kenapa sih semua artis-artis itu atau painter itu dia menggunakan space? Sebenarnya buat apa ya? Nah, salah satu gunanya adalah yang pertama untuk memberikan giving depth atau kedalaman. Atau membuat si objek ini terlihat seperti berbeda letak atau posisi. Ya. Kalau seperti gambar ini adalah gambarnya si Salvador Dali ya. Teman-teman bisa lihat jam mana yang kelihatan lebih dekat. Bisa kelihatan dari mana? Bisa kelihatan dari bagian yang kanan bawah dan bagian kanan. Karena kelihatannya ada background itu. Oke, jadi yang paling dekat kira-kira yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 1. Nomor 1. Good. Ya kelihatan bahwa nih si jam ini kelihatan kayak deket ke arah kita nih. Ya.
Padahal sebenarnya ini hanya paper loh, hanya kertas 2 dimensi. Tetapi si artisnya ini dia bisa menempatkan si objeknya itu tidak dalam posisi yang sama. Jadi kelihatan bahwa si jam nomor 1 ini lebih dekat dibandingkan jam nomor 2 dan nomor 3. Oke, nah berikutnya ada lagi, ini kakak ambil dari lukisan artis Jepang ya. Judulnya Boat and the Moon, karyanya Hakusai. Nah, ini juga menggunakan space juga ya. Teman-teman bisa lihat space ini digunakan untuk menunjukkan adanya illusion. Illusion. Jadi bahwa seperti kapal yang di belakang dengan kapal yang di depan itu berbeda letak ya, berbeda posisi. Ya. Oke, teman-teman udah pernah lihat gambar ini atau belum? Udah ada yang pernah lihat belum? Belum ya? Aku belum pernah. Belum pernah. Nah, hampir di semua lukisan nanti kalian bisa lihat bahwa ternyata ada unsur space juga di situ. Oke. Nah ini yang kita salah satu dari unsur dari space adalah positif dan negatif space. Nah, Kak Gwen tunjukin gambar 1 ya. Gambar apa yang teman-teman lihat di gambar 1? Pilar sama ada 2 orang. Pas. Ya, aku juga ngeliat itu. Oke, siapa yang fokusnya langsung lihat vas? Boleh raise hand. Ansel, Kalila, Keila, Giselle. Oke. Ada lagi yang fokusnya langsung lihat vas nih. Nah, kalau kalian lihat vas ini kan ditandai sama warna hitam ya. Dia berarti menjadi fokus objek kalian. Nah, kalau menjadi fokus objek kalian, ini yang disebut sebagai positive space. Atau memang area di mana objek itu ditempatkan. Nah, ternyata menariknya, kalau kita ubah warnanya, nah, gambar apa yang kalian lihat? Apakah ada yang fokusnya jadi berubah ya? Yang pertama yang kelihatan jadi orangnya. Kalau Orang fokusnya warna putih. Good. Yang pertama, bedanya apa sih pertama sama 2? Gambarnya sama loh nih. Objeknya sama loh. Bedanya apa? Bedanya warnanya dibalik. Warnanya dibalik, betul Ares. Kalau warnanya dibalik, apa yang terjadi? Fokus kalian jadi beda nggak? Pertama kali nih gambar 1, gimana Ares? Kayak fokusnya tuh ke warna hitamnya gitu loh. Betul. Ya, Kalau jadi yang fokusnya warna putih. Oh, Raka justru warna putih ya. Nggak apa-apa, nggak masalah sih, nggak ada benar, nggak ada yang salah. Tapi ketika ini adalah salah satu contoh bagaimana warna itu juga bisa mempengaruhi cara kita untuk melihat satu objek. Jadi padahal objeknya sama. Ada gambar vas dan sebenarnya gambar orang muka ya, saling berhadapan ya. Tapi kalau kita ubah fokusnya, ternyata dia yang kita tangkap gambarnya juga jadi beda. Gitu. Oke, nah ini positive space ya. Jadi positive space adalah gambar atau objek di mana kita mau menaruh fokus perhatian kita. Jadi kalau di sini, Kak Gwen, positive space-nya apa yang teman-teman lihat? Gambar apa? Tangan. Gambar tangan, betul. Tapi padahal Aku negatif. langsung lihat ulernya. Oh, langsung lihat ulernya. Berarti ulernya menurut Ares ini akan jadi positif. Ya. Jadi positif itu adalah objek yang kita mau lihat, sedangkan background-nya itu adalah negatifnya. Ya. Dan ini bisa berlaku bolak-balik nih. Bisa dipakai buat kita mau lihatnya dari sudut pandang yang mana ya. Ini menarik banget. Oke, teman-teman lihat apa? Aku ngeliat dapet angsanya duluan. Angsanya duluan. Angsa. Oke, ada yang lihat yang lain? Ada yang lihat yang lain selain angsa? Ini orang ya? Dua orang lagi. Good. Ya, ini orangnya ya. Ini hidungnya. Benar nggak? Ini hidungnya saling kayak berhadapan juga, tapi yang satunya terbalik ya. Iya. Nah, kalau kalian melihat si angsanya, berarti angsanya menjadi positif.
sedangkan background putihnya menjadi negatif. Tapi kalau teman-teman yang lihat dulu pertama kali, kalau Tante sama lihat angsanya dulu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang lihat orangnya, berarti orangnya ini akan menjadi positif, sedangkan si angsanya itu menjadi background-nya. Oke. Aku lihatnya itu sih. Lihatnya apa, Ares? Apa tuh namanya? Apa tuh angsanya? Angsanya ya, karena mungkin ini yang paling kelihatan karena ada warna merahnya nih di sini. Jadi kayak center of attention kita, jadi kayak fokus perhatian kita pasti di angsanya ini. Ya, tapi namanya art kan nggak ada benar nggak ada salah ya, jadi siapapun boleh melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi baik positif maupun negatif itu kita bisa saling tempatkan bersamaan dan itu jadi composition yang bagus. Kalau teman-teman lihat kan ini sebenarnya ada gambar gedung ya di sini ya, dan ada background warna hitam. Tetapi kalian teman-teman kalau teman-teman mau lihat warna background-nya dulu, it's okay. Jadi ketika ditempatkan bersama-sama itu jadi composition yang paling bagus. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, Tante ada satu artist, namanya adalah Noma Bar. Noma Bar itu dia adalah seorang desainer grafis dari Israel. Mungkin aku kasih share Instagramnya ya. Bentar ya. Ada Instagramnya nih, teman-teman. Aku share di chat ya. Oke. Ya. Teman-teman bisa lihat, bisa buka ya di sana. Nah, si Noma Bar ini dia pakai konsep positive and negative space untuk menghasilkan karya-karya seni yang bagus-bagus banget ya. Nih kayak contohnya, teman-teman bisa lihat kan di sini ya gambarnya ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Oke, ini ada gambar Instagramnya nih. Ya, menarik banget. Contohnya nih gambar yang penguin ini. Sebenarnya yang dia mau tampilkan adalah gambar kepala orang, tapi ternyata rambutnya itu bisa menjadi sebuah penguin. Jadi kalau kita lihat sebagai satu kesatuan, dia adalah penguin sebenarnya. Ya, tapi dia bisa tempatkannya tuh menarik, ya. Dan dia banyak sekali bikin bikin karya-karya seni yang dari positif dan negatif space ini. Oke, Tante tunjukin dulu. Oke. Nah, ini contohnya nih. Gambar apa yang teman-teman lihat sebenarnya di sini? Kucing. Kucing, tapi sebenarnya di background-nya itu apa namanya ngelihat macan tutul. Macan tutul, ya betul. Jadi macan tutul yang sebenarnya bisa menjadi positif, ternyata juga menjadi negatif di gambar kucing ini. Kemudian gambar yang kedua, itu judulnya adalah Red Riding Hood. Ada dua gambar yang teman-teman bisa lihat. Ada gambar apa itu di situ? Gambar wanita ya, ada gadis yang pakai berkerudung merah ya. Sama sebelah kanannya gambar apa ini? Serigala ya. Yes. Betul. Ada lagi. Oke, ini kenapa macet-macet begini? Nah, ini gambar yang tadi ya, teman-teman. Sebenarnya ini kayak gambar penguin, tapi dia tempatkan di atas kepala ya. Jadi kayak ada kepala orang dengan rambut, padahal sebenarnya itu secara kesatuan itu adalah gambar penguin. Oke, gambar apa nih teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Serigala domba. sama juga maling. Serigala berbulu domba ya. Dia pinter banget nih, dia gambarin serigalanya di tengah, kemudian background-nya itu adalah domba ya. Sama juga maling. Oke. Nah, gambar apa yang bisa dilihat di sini? Hiu. Ada lagi mungkin? kaki dan kaki orang.
Ah, kalian bisa lihat, ada yang bisa lihat kaki kan di sini nih, kaki nih. Kelihatan. Kaki yang dimakan sama hiu, ya. Tapi nggak kelihatan sebenarnya, tergantung makanya kamu fokusnya mau lihat yang mana. Gitu. Ada yang bisa lihat lagi? Ada gambar orang? Muka Gimana? orang sama Muka apa? orang? Orang mau ngomong. Jadi Kalau aku lihatnya cuma, kalau aku positifnya orang sama balon kata. Raka lihatnya ada orang dan ada bubble speech-nya di atas ya. Padahal sebenarnya ini juga menjadi mulut cangkir. Ya. Yang pecah kelihatan. Betul, yang pecah kelihatannya. Oke, nah ternyata juga dipakai sekarang teman-teman, kalau di sini ada yang mungkin mau menjadi graphic designer atau mungkin nanti mau jadi ilustrator, kalian bisa gunakan konsep positif dan space dan negatif space ini untuk membuat logo. Oke, ini contohnya. Tante ambil dari internet sih yang pakai positif dan negatif space. Ini sebenarnya logonya adalah, judulnya adalah Happy Catfish. Tetapi secara smart, si desainernya itu dia gambar cat dan fish ya secara bersamaan ya. So it's called catfish di situ. Oke, next. Oke. Macet lagi teman-teman. Oke, kok ini macet terus. Oke, sorry. Nah, catwalk. Lucu ya logonya ya. Catwalk. Catwalk, do you know catwalk? Biasanya yang pakai high heel ya biasanya. Nah, tapi ternyata dia bikin high heel-nya atau sepatu hak tingginya itu dalam bentuk kucing yang lagi yang lagi meregangkan diri. Iya, kucing. Iya. Jadi konsep cat-nya dapat, konsep walk-nya itu dapat dari si sepatu ini gitu ya. Keren banget ini menurut Kak Gwen sih ini very smart ya. Oke, nah nih Play for Africa. Ini adalah salah satu poster untuk mendukung anak-anak di Afrika yang sebenarnya mereka jago main bola nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar anaknya, tapi sebenarnya kalau dilihat juga dari negatif space-nya yang warna putih di tengah-tengah ini itu membentuk benua Afrika. Benua Afrika. Iya. Jadi ada benua Afrikanya di tengah-tengah sini. Jadi itu memang dia tempatkan sengaja seperti itu. Jadi bisa dapat ya konsepnya. Play-nya dari sepak bola, Afrikanya dari benua Afrika yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah konsep. Gimana, Ken? Suka banget yang Play for Africa. Iya, sama Kak Gwen juga suka banget ini. Dan ini menurut Kak Gwen sih susah loh. Karena kita harus tahu bagaimana si background ini bisa jadi bentuk lain gitu ya. Itu ya itu butuh latihan juga gitu buat bikin ini. Nah, kemudian ini movers itu logo dari ekspedisi yang bantuin ketika pindahan-pindahan. Ya, ada kalau teman-teman lihat ini kayak ada gambar tangannya ya di atas. Tetapi sebenarnya dia konsep yang dia mau angkat, dia membantu untuk pindahan rumah. Jadi makanya ada gambar rumahnya juga di sini tengah-tengah. Gitu. Ya, kemudian ini dog. Bisa lihat langsung tulisannya dog, tetapi ada gambar anjing. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau aku lihatnya malah DCG. DCG ya. Karena ketutupan ini ya. Pakai ya. Iya, oh ini DC. Oke. Nah, tapi mungkin untuk si desainernya dia tambahin unsur ini nih. Makanya kepalanya dia bikin dan ada gambar bola kan, seperti kalau anjing kan dia suka ngejar bola tuh. Itu makanya supaya
orang langsung ingat ketika baca itu, oh ini dog. Itu dia tambahin nih unsur yang lain di sini Raka. Kayak ada bola kecil gitu. Oke, next is Spartan Golf Club. Apa ini logonya? Tentang apa? Kelihatan Spartannya. Ya, kelihatan Spartannya ya. Spartan Aku kalian ngeliat tahu kayak Spartan? helm Sparta, tapi itu juga golf gitu, friends. Yes. Jadi Spartan itu kan yang ini ya, Romawi ya. Jadi benar-benar kelihatan si helmnya, tapi ternyata itu sebenarnya swing dari si golfnya. Gitu. Oke, dan masih banyak lagi lah ya. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Kalau mau cari di Pinterest, kalian bisa ketemu banyak di Pinterest. Itu carinya nanti tulisannya adalah negative space artwork. Ya, bisa tulis di situ. Bisa cari-cari di Pinterest ya buat kalian mungkin ide. Mungkin siapa tahu nanti ada yang mau bikin logo, maybe. Nanti ada yang jadi desainer ya. Kalian bisa dapat inspirasi dari situ. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh lain ya, teman-teman. Kalau ini dalam bentuk yang sudah ada color. Nah, intermezzo dikit. Teman-teman bisa lihat gambar apa aja yuk di sini. Kakek nenek sama dua orang. orang mas. Oke. Rumah. Rumah di mana rumahnya? Di yang kakek-kakek. Oh, yang ini. Yang ini. Iya. Ada orang. Di kakek sama neneknya ada orang. Ada orang main gitar. Main gitar ya. Jadi nih lampu ya. Jadi ada kakek nenek, ada lampu, ada orang main gitar, ada rumah, ada apa lagi? Gelas emas. Di mana, Kalila? Boleh tunjukin mungkin di bagian mana? Tengah-tengahnya itu. Di tengah-tengahnya. Di sini? Iya. Oke. Kasur. Ada apa, sorry? Kasur. Kasurnya di mana? Itu baju kakek neneknya jadi kasur. Oke, good. Jadi ada kasur, ada vas tadi ya, vas emas, ada rumah. Wah, jadi ternyata ya teman-teman dari cuman gambar ini, ternyata objek yang bisa diambil tuh banyak banget gitu. Karena mereka tempatkan tadi, mereka bisa menyusun supaya kelihatannya jadi satu kesatuan ya. Dan inilah konsep yang tadi ya, space tadi. Nah, gambar apa yang teman-teman lihat? Mungkin ini udah sering sih. Udah sering. Ayo, ada yang lihat gambar apa aja? Wanita yang seperti apa? Wanita yang seperti apa, yo? Muda lagi nengok ke belakang. Oh, oke. Yang lagi ngadep ke sana ya. Jadi ini bulu matanya ya, benar. Karena dia mau lihat-lihat di Google Space in Art itu. Oke. Terus apa lagi? Ada yang lihat gambar wanita. Terus ada yang lihat yang gambar apa lagi? Tertua. Gambar yang tua ya. Ini hidungnya. Teman-teman benar kan? Ada yang lihat gambar yang tua kan? Nenek-nenek yang tua? Telinga yang mudanya jadi mata yang buat yang tuanya. Betul, Keila. Ini yang awalnya telinganya, yang wanita muda yang lagi nengok, ternyata jadi mata nenek-nenek ya. Ini hidungnya, ini mulutnya, ini dagunya ya. Oke. Ya, menarik ya ternyata. Teman-teman bisa melihat banyak hal. Oke. Nah, kita masuk sebenarnya ke notan ya. Notannya sendiri itu sebenarnya konsepnya dari Jepang. Yang paling teman-teman sering lihat ini adalah gambar yin and yang. Jadi memang mereka seringkali menggunakan warna hitam dan putih. Jadi artinya light dan dark, penempatan warna putih dan hitam. Putih itu adalah negatif, hitam itu adalah positif space-nya dalam harmoni yang sempurna. Ya. Oke, nah
banyak artis-artis Jepang yang menggunakan notan untuk artwork mereka. Kalau teman-teman lihat, ini judul yang paling terkenal itu adalah Kano Sansetsu. Judulnya adalah Old Plum. Di sini kalau teman lihat, itu pohonnya menggunakan konsep positive space. Ada warna hitam di sini. Dan background-nya itu adalah negative space-nya. Ya. Kemudian kebanyakan kalau di Jepang mungkin karena mereka menggunakan apa ya, tinta warna hitam kali ya, kaligrafi seperti itu ya. Jadi mereka banyak menggunakan lukisan-lukisannya hitam dan putih. Dan akhirnya makin kelihatan kan kontras warnanya gitu. Bagian mana yang hitam dan bagian mana yang putih. Nah, ini salah satu karya yang menggunakan notan. Jadi sebenarnya nanti kita akan menggambar di sini dan kita akan potong, dan potongannya kita akan taruh di sebelahnya. Jadi seperti kayak mirroring gitu. Gitu ya. Jadi ini benar-benar semuanya kita gambar dulu, nanti kita tempelkan di sebelahnya. Seperti ini juga yang dia gambar sebenarnya adalah ada monkey, ada gorila, dan ada tiger ya di sini, ada singa ya. Sorry, singa, lion. Tapi ternyata negative space ini menjadi background dari si pohon. Ya, jadi positive space-nya adalah pohon, dan si gorila dan si tiger ini menjadi negative space, ya, membentuk wajah dua binatang ini. Oke, ini adalah contohnya. Nanti teman-teman boleh pakai motifnya apa saja ya. Jadi boleh pakai di sini adalah motif bunga. Jadi kalian bisa bikin bunga, bisa bikin daun. Ya, kita pakai organic shape. Atau mungkin teman-teman bisa bikin dengan konsep ini kan bunga. Ada yang binatang. Ya. Oke. Oke, mungkin sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Kita mulai aja ya. Oke, semua sudah siap belum? Sudah siapin belum? Aku izin ngerjainnya nanti ya Kak. Aku sambil ada kerjaan lain soalnya. Sudah. Oke, nggak apa-apa Ken. Oke ya. Nah, Kak Gwen pindah ke layar yang berikutnya ya. Sebentar. Oke, nih teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini dipin dulu deh. Udah, mau mulai jelas. Ya. Oke. Nah, teman-teman sudah siapkan kertas? Kertas apa, Kak? Kertasnya boleh kertas spektra, boleh kertas HVS. Biasanya sih pakai 3 warna ya. Origami bisa nggak? Origami. Origami boleh. Bentar, Kita butuh minimal 2 kertas ya. 1 buat jadi background-nya, 1 buat jadi yang akan kita gunting-gunting. Oke. Kalau noten biasanya mereka menggunakan 3 warna. Yes. Origami aja boleh kan? Boleh, boleh, Hares, boleh. Origami boleh. Ya. Oke, teman-teman boleh pakai pilih ya. Boleh pakai warna hitam atau putih, atau misalnya Kak Gwen aku mau pakainya warna lain. Silakan, tapi kalau bisa kita usahakan warnanya kontras. Misalnya warna merah dengan hijau, atau misalnya warna kuning dengan warna ungu. Itu boleh. Tapi kita butuh 2 kertas. Merah sama hijau bisa ya? Merah sama hijau boleh. Bisa Ares. Kalau hitam sama putih? Hitam sama putih boleh. Justru kan kalau notan itu klasiknya memang dia pakai hitam dan putih. Ya udah. Kak Gwen juga pakainya hitam dan putih. Oke. Atau misalnya pakai merah sama hitam juga bagus. Nanti ada yang jadi background-nya ya. Ada yang jadi background-nya ya. Aku merah sama putih aja. Oke, boleh Hares. Udah? Teman-teman udah ready? Aku origaminya sama-sama kotak.
Kalau gitu, Ares punya kertas HVS nggak? Punya. Nah, berarti nanti si origami yang hitamnya ditempel di HVS aja, supaya ada space yang lebih lebar. Oh, sebentar aku ambil dulu. Oke. Oke, teman-teman yang lain gimana? Udah ready semua belum bahannya? Sudah, Kak. Tapi aku kertas origaminya warna-warni. Boleh, nggak apa-apa. Background-nya mau warna apa? Nanti kan origaminya kita tempel di sini nih, di kertas background-nya. Background-nya mau warna apa? Aku nggak tahu, aku masih mau lihat warna-warnanya dulu. Oke, boleh guys. Oke, kalau sudah, nah kita tentukan dulu ya, yang mana yang mau jadi background, yang mana yang akan kita gunting-gunting. Kalau di sini, Kak Gwen mau yang HVS ini yang jadi background. Jadi Kak Gwen nggak akan apa-apakan ya kertasnya. Nah, ini yang nanti akan Kak Gwen gunting-gunting. Kalau gitu, kalau sudah, pilih yang akan kita gunting. Kalau memang dia kertasnya besar, ini kan kertasnya HVS ya ukurannya. Kasih, Kakak. Boleh dilipat 2. Boleh dilipat 2 dulu. Yang itemnya diapain ya? Origami itemnya. Oke, kalau Ares kan karena origami kan kertasnya kecil ya, Ares nggak perlu lipat lagi. Tapi kan karena Kak Gwen kan kertasnya gede nih, ukurannya ukuran HVS nih. Aku lipat lagi aja, aku lipat jadi 2. Gitu. Nanti akan seperti ini bentuknya. Di tengah-tengah gitu. Yes, di tengah-tengah. Oke, kalau sudah dilipat, teman-teman kita boleh gunting ya. Yang guntingnya, sisanya dibuang nggak yang guntingannya? sisanya nanti bisa kalian pakai buat bikin notan yang lain. Kali aja apa nanti. Aja, kan? Gunting bagi 2 dulu. Ares origami ya? Aku kan origami. Oke. Kalau sudah, berarti Ares langsung gambar aja di kertas origaminya. Motifnya itu terserah mau motifnya apa aja. Sebentar. Kalau pensil nggak bisa gambar di origami ya? Di belakangnya bisa sih belakangnya. Boleh belakangnya. Kak Gwen pakai sebentar. Kak Gwen ambil pensil warna dulu ya sebentar ya, supaya kelihatan di kamera. Bentar. Oke, bentuknya kalian bisa bikin macam-macam. Cuman Kak Gwen pesen yang bagian pojoknya ini, ujung-ujungnya ya, ujung sini, kalau bisa jangan digambar. Jadi misalnya gini. Contoh nih. Nih, Kak Gwen gambar begini nih. Ini ujungnya kita nggak usah gunting. Gambarnya bentuknya kalian boleh bebas ya. Macam-macam ya. Kalau Kak Gwen mau ambilnya yang organik. Jadi bentuknya bisa daun, bisa bunga. Oke. Ya, bunganya bisa bentuknya bisa macam-macam. Atau bahkan mungkin kalau misalkan kayak nih tadi Kak Gwen share dulu ya gambarnya ya. Mungkin siapa tahu teman-teman dapat inspirasi dari sini. Nah, seperti ini. Ini yang udah level rumit sih. Kalau yang ini
harus ada kecil-kecil. Jadi mungkin jangan dulu. Mau yang kayak gini nih gampang nih. Atau mungkin yang bunga, bentuk-bentuk bunga. Ya, Bentuk pohon bebas. aja bisa gak? Boleh, pohon boleh. Jadi kayak di refleks gitu. Betul. Kita nanti kayak refleks gitu, bener. Kayak aku pernah bikin tapi bukan noten ya. Oh ya? Oh, Aras udah pernah bikin? AJS juga. Oh, Ini gitu. AJS udah pernah waktu itu tante. Iya. Oh ya? Mm. Oh, Tapi bedanya berarti udah kan jago kalau nggak salah dong. bukan noten gitu jadi. Ya. Kalau kita di karya seni, kita bilangnya, kalau orang bilang noten itu adalah konsep gelap dan terang sih sebenarnya. Sebentar ini. Ya. Oke, motifnya bebas ya, teman-teman ya. Nah, ini seperti ini nih. Oke, bisa kelihatan ya? Nih, Kak gue udah bikin contohnya, tapi lihat ujung-ujungnya Kak gue nggak gambar nih. Bagian kiri, kanan, atas, bawahnya nggak digambar. Supaya nanti, kenapa? Supaya kalau nanti kita potong, kita jadi tahu, oh ini seperti masih ada kelihatan frame-nya. Oke. Teman-teman udah mulai gambar atau udah Ini ada aku yang lagi mulai? udah mulai gambar nih. Oke. Nggak sulit ya? Kalila ada kesulitan nggak? Ansel? Nggak ya? Oke. Kuila, Karel, Ansel, Rafif, semua oke ya? Oke. Oke, kalau sudah, oke, kita coba gunting polanya ya. Oke, ini udah mulai gunting satu nih. Nanti bentuknya jadi kayak gini nih. Yang gambar yang tadi udah ini kan kaguen gunting nih. Nanti jadi bolong kan begini. Nanti potongan-potongannya jangan dibuang ya. Potongannya jangan dibuang.
Oke. Proses ya, teman-teman. Udah mulai gunting belum? Teman-teman udah mulai gunting belum? Udah, aku udah lagi bikin. Belum, masih gambar. Oh, oke. Wah, kayaknya rumit nih gambarnya nih. Bikinnya gambarnya ini nih kayaknya nih. Keren nih kalian bikinnya nih. Oke. Kalau misalkan ini ya, Tante tunjukin juga. Ada juga yang pakai kertas warna nih, sebentar. Jadi sebenarnya nggak cuman batasnya nggak cuman pakai hitam dan putih doang ya. Jadi kita bisa pakai noten itu tapi warna-warni. Nih. Contohnya, yang Tante ambil dari Pinterest juga. Nih ya. Jadi bisa dikombinasiin warnanya juga macam-macam. Mau dia warnanya merah, merah ketemu hijau, atau biru ketemu kuning gitu ya. Nah, bahkan ada yang kayak gini nih. Dalam satu background ada warnanya macam-macam. Itu boleh juga. Seperti ini. Jadi tanpa batas sih sebenarnya kalian bisa kreasiin benar-benar sesuai dengan kreativitas kalian sih. Oke nih, Tante udah pieces-piecesnya udah dikumpulin. Spotlight-nya. Oke, ini sudah semua nih ternyata. Nah, bagian yang tadi sudah kita potong, kita tempel ya untuk menjadi dasar untuk frame-nya. Oke, ini Tante sudah potong. Oke. 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 Jadi ini yang tadi udah dipotong, kita tempel dulu ya, begini.
Nah, kalau udah, kita kayak main puzzle nih. Jadi kan ada bekas potongan-potongannya nih. Kita coba tempel-tempelin lagi. Oke. Jadi kayak puzzle ya, kita coba tempel-tempel lagi. Kak, itu pakai lem nggak ditempelinnya balik lagi? Oh, nggak usah. Kita cuman asal tempelin dulu aja. Oh, oke, Kak. Kok ditempel, Kak? Buat Nah, apa? supaya nanti gini, ketika kalian udah tahu posisinya, kalian gampang untuk ininya, refleksnya gitu loh. Untuk reflexing kayak gininya. Nah, kayak gini. Teman-teman udah sampai mana nih prosesnya? Aku nggak bisa lihat loh. Udah sampai mana prosesnya teman-teman? Udah mulai gunting? Iya, lagi gunting. Aku lagi gunting. Oke. Kaizen udah sampai mana prosesnya? Iya, Kak. Aku nggak harus cuma rumput-rumput aja kan, Kak? Sama tanaman Apa? boleh apa aja. Boleh apa aja, Ken, bebas. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Ya, nih jadi Kak Gwen udah coba tempel-tempelin dulu. Oh, Kaizen ketiduran. Waduh. Gimana Kaizen, mau buat nggak? Atau mau nanti bikinnya? Oke. Mau bikin... Oh, masih merajut mimpi. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah nih, teman-teman udah mulai coba tempel dulu ya, kayak puzzle gitu ya. Kalau sudah, nanti contoh nih, Kak Gwen ambil satu part dari yang ini deh. Contoh ya, Kak Gwen ambil part tadi yang ini nih. Aku udah ambil kan. Sorry. Dari sini, dari tempelan ini, Kak Gwen ambil. Aku hanya boleh, aku tempatkan aja. Aku boleh flip di sini, seperti ini. Contohnya sebentar. Ini kan tadi gini nih, masuk nih puzzle, hanya boleh ambil dan kita taruh aja. Jadi seperti kayak bayangannya, kayak reflectionnya. Terus ini boleh di flip gini, boleh. Misalkan kalian dari begini langsung mau flip begini juga nggak apa-apa. Ya. Agak ribet juga guntingnya. Oh ya, kecil-kecil ya soalnya Ares ya. Aku bikinnya Partnya kayak kecil-kecil gini. nggak? Wow, oke. Nah itu butuh ini nih, harus pelan-pelan tuh. Karena banyak lakukannya. Jadi sekarang dibalik, Kak. Tapi kalau nggak muat gimana? Nggak apa-apa. Ini kayak kakak nih nggak muat nih. It's okay. Kita jadikan ini aja. Oh, jadi kayak keluar figura-figuranya. Iya. Kalian bisa jadi efek buat figuranya juga kan?
Oke. Ken nggak jadi bikin sekarang, Ken? Bahannya lagi dipakai Kak kertasnya dan nggak terakhir-terakhir. Oh, I see. Ya udah nggak apa-apa nanti ya. Nyusul aja. Mau nempatinnya juga terserah kalian ya. Jadi kalau ini kan lihat nih. Ini kan tadinya bentuknya begini nih. Kak Gwen mau posisiin begini, nggak apa-apa juga. Yang penting nge-reflect ya. Iya. Yang penting kan kita dapetin konsepsi positif dan negatif space-nya ini kan. Ini agak ribet juga aku guntingnya ini. Atau mungkin dibikin agak lebih besar-besar gitu, Ares, lakukannya. Enggak apa-apa. Kalau udah, reflection-nya boleh ditempel. Aduh, bunyi. Siniin. Ya. Elah. Itu penting. Oke. Pinjam hapus ya. Hapus. Oh ya, Makasih. ini kakak udah jadi nih. Boleh pinjam lem, Pak? Ya, Kak Gwen udah jadi. Udah jadi. Ya. Nah, yang menarik, di bagian yang hitam-hitam ini, kalian bisa hias loh. Bisa hias juga.
Kuila, Gisel, Ardan, Karel. Gimana? Lagi apa sekarang? Udah buat sekarang atau belum? Di sini bisa pakai ini ya. Ini lebih enak pakai cutter. Nah, ya kalau memang itu boleh, tapi make sure alasnya kayak ada alasnya lagi ya, Ares. Iya, ntar Boleh pakai keganti. cutter? Boleh pakai cutter. Terutama Tapi kalau aku nggak nih, punya sih. oh gitu. Pisau carving gitu ya, nggak ada ya? Ada pisau carving tapi nggak apa-apa, ini pakai gunting aja. Pakai gunting. Harus sabar deh. Satu-satu. Latihan sabar juga ya, Ares ya. Kalau polanya makin rumit, guntingnya juga akan makin rumit gitu ya. Kayak tadi contoh nih, yang gambar kerbau. Iya, bukan yang sih? kerbau, betul. Nah, ini kan dia ada bagian kecil-kecilnya nih. Nah, itu otomatis nggak bisa pakai gunting, dia harus pakai cutter. Kalau pakai gunting beda. Ya, jadi kalau misalnya pakai gunting, otomatis nanti dia nggak akan bisa rapi. Jadi memang harus pakai apa ya? Harus pakai cutter nih. Ini bagian ini, part yang kecil-kecil ini nih, yang lepasan-lepasan ini dia harus pakai cutter. Tuh. Nanti makin lama nggak apa-apa kalau misalkan kalian mungkin lagi kosong gitu ya, lagi weekend. Aku mau bikin pola yang rumit ya nggak apa-apa, coba aja. Yang penting kan udah tahu tekniknya. Makanya serunya ini kalau di Noten ini semuanya itu bisa setiap bagian itu bisa jadi karya seni gitu. Nah, ini ya polanya ya. Ini ada yang ini, terus coba deh Tante share lagi di Pinterest. Di Pinterest banyak banget ininya, ide-idenya. Akhirnya ke gunting udah 2. Wah, akhirnya Ares. Ada yang gampang aku simpen buat terakhir aku guntingnya. Iya. Nah ini dragon. Kalau ada yang mau bentuknya dragon. Wih, ribet amat. Loh, nggak apa-apa, kali aja nanti mau bikin punya waktu luang mau bikin ini nggak apa-apa. Otomatis pakai cutter. Iya. Ya ini kalau ini harus pakai cutter ini. Atau ini simple nih, ini sangat simple. Jadi pertama kali gambar kayak motif daun, terus ada motif matahari, ada rumput, ada pohon. Tempelin dulu ke bagian kayak puzzle. Tempelin ke puzzle-nya. Ini idenya banyak nih. Nih, ini juga simple kan? Sebenarnya bentuknya abstrak juga nggak apa-apa. Cicak. Mana cicak? Oh iya, ini cicak ya. Cicak atau gecko ya itu? Ya semacam gitulah. Keluarga. Ini capung nih, dragonfly. Iya. Keren ya. Ada yang gambar tengkorak mungkin. Keren. Iya, ini lihat dari Pinterest juga banyak nih, Res. Kalau mau ini buat ide-ide aja. Nah, ini yang Alice in Wonderland. Wah, ini cantik. Ini gambar orangnya nih harus detail nih. Ada lakukan ininya. Harus pakai cutter. Atau Mickey Mouse. Ya. Kalau kalian pernah tahu siluet kan ya? Siluet
ada gambar siluet wajah, sebenarnya ini juga bisa kan? Ada yang pernah coba nggak? Mickey Siluet. Mouse. Siluet art. Nih, kayak gini nih. Kayak gini gambar burung, gini-gini. Kan sebenarnya kayak siluet ya. Oke. Kayak banyak deh. Pokoknya gambar tangan, gambar apapun organik. Nah, kalau udah teman-teman, aku mau sharing juga. Misalnya nih, aku merasa kayaknya gambar yang kayak gini terlalu kosong ya. Misalnya yang bagian hitam-hitamnya aku mau coloring, itu boleh. Itu boleh banget. Misalnya coloringnya pakai apa? Kalau misalkan dia hitam, ya kita pakai warna putih. Misalnya aku mau bikin motif line. Kan kemarin udah pernah belajar tuh tentang line. I want to put it line, is okay. Nih, contohnya nih ya. Nih, kan ini kelihatan nggak ya? Nih, kan ini aku kasih warna, aku kasih dekorasi lagi, line. Itu boleh. Kalau misalnya ini aku mau bikin dot, it's okay. Jadi kayak kalian bikin doodle gitu loh. Ngedoodling lagi di dalamnya. Oh iya. Ya, so you can have Kak. a lot of... Tadi kan di awal dibilangnya noten itu pakai 3 warna. Nah, warna yang merah itu tadi itu dipakai warna apa ya, Kak? Enggak. I mean ini. Usually kalau untuk pakai noten, kita pilihan. Pilihan warnanya bisa 3. Bisa misalnya merah sama hitam, atau misalnya hitam sama putih. Tapi untuk artnya, kita hanya pakai memang 2 warna. Tapi pilihannya, biasanya ya, kalau noten itu dia 3 warna ini. Tinggal dikombinasiin aja, misalnya merah sama hitam, atau misalnya merah sama putih. Gitu, pilihan warnanya 3. Tapi kalau pas kita pakai artnya, kita praktekinnya cuma pakai 2 warna. Atau misalkan kayak tadi juga boleh, misalnya nih, mau bikin lagi, tapi mau tambahin lagi di sini, tapi mungkin ini harus lebih kecil ya, notennya ya. Aku mau bikin warna hitam sama merah nih, let's say. Jadi misalnya nih, merah sama hitam aku tempel di kertas putih, boleh banget. Jadi nggak ada patokannya sih. Yang penting kalian bebas berkreasi aja. Gitu kan? Menjawab kan? Iya, Kak. Ya, kejawab. Oke. Teman-teman yang lain gimana nih? Kok nggak ada suaranya ya? Konsentrasi semua ya. Gisel? Kak Gwen boleh lihat? Gisel udah sampai mana? Hai Gisel. Ini sampai mana Gisel? Sampai sini, Tante. Coba aku lihat. Oh, nice. Kamu bikin gambar apa ini? Bentuk apa itu? Ada apel sama kaktus, sama lagi bikin kayak rusa gitu. Wow, nice. Bagus banget Gisel. Keren. Lanjutin ya. Ya, oke Tante. Kasih. Sama-sama. Oke, siapa lagi ya? Quila. Quila sampai mana? Gisel cicak ekor 2. Karel bikin sekarang atau belum bikin? Karel? Mana nih yang lain nih? Oh, belum bikin. Oke deh, nggak apa-apa.
Tapi udah paham ya, Karel ya? Ada pertanyaan nggak dari yang tadi udah dijelasin? Oke, nggak apa-apa. Apalagi Kalila udah sampai mana prosesnya Kalila? Masih nempel-nempelin. Oke, nempel-nempel. Raka? Raka udah sampai mana? Hampir selesai. Udah hampir selesai. Bikin bentuk apa, Raka? Sebenarnya sih yang gambar utamanya sih aku udah selesai, udah digunting sama ditempel. Tapi aku mau ada yang ditambahin. Oke. Gambarnya bentuknya apa? Raka bikin bentuk apa? Gambar muka. Muka. Wow. Muka manusia atau binatang atau apa? Muka boneka. Oh, oke. Monster gitu. Oh, monster. Anime. Oke. Oke, ini buat kalau teman-teman memang sudah, Tante mau share juga. Kalian bisa hias dengan namanya ada namanya Zentangle patterns. Jadi ini kalau pattern ini yang kita bisa pakai di doodling ya. Jadi ada yang bentuknya kayak apa namanya? Garis-garis, melengkung-melengkung, knitting, seperti kayak rajutan. Bisa dipakai ini kalau mau dihias juga. Namanya Zentangle atau Zen Doodle. Ada yang suka ngedoodling nggak di sini? Ada yang suka doodling nggak? Bikin doodling nggak? Nggak ada ya? Aku kurang suka doodling Kak, karena biasanya Aku suka agak biasanya. Kan terus nggak ya, suka. dan karena kalau doodling aku dulu kan langsung pena ya aku nggak suka. Oke, nggak apa-apa. Ya, aku suka doodling. Siapa itu? Kalila ya? Ya. Biasanya bikin doodlingnya apa pakai pena? Makhluk kecil. Pakai pena tebal. Pakai drawing pen ya? Drawing pen. Iya. Coba. Oke. Nah, ini bisa pakai ini nanti Kalila kalau mau ngedoodling, kamu cari di Google, namanya adalah Zen Doodle. Zen itu pakai Z ya. Sama kayak Kaizen ya. Kaizen, Z. Z-E-N, Doodle. Nah, ini ada motif-motifnya. Bisa buat inspirasi juga. Yang satu. Oh, di bawah nggak ketemu. Apa? Oh iya, nggak apa-apa.
Oke. aku udah Kak. Siapa itu? Lila. Halila. Coba, boleh di-share, ditunjukin. Bentar. Aku matikan dulu stop share. Wow, coba Kelihatan nggak? sebentar. Halila aku coba ini dulu ya. Aku coba spotlight dulu sebentar. Halila, aku spotlight dulu supaya teman-teman bisa lihat. Wah, aku nggak bisa nge-spotlight dulu. Oke, keren. Enggak nih. Sebentar. Aku coba lihat. Teman-teman bisa lihat karyanya Kalila? Bisa kelihatan nggak? Bisa. Oke, keren. Itu gambar apa, Kalila? Itu ada kura-kura. Kura-kura. Yang di bawah ini ya? Iya, Oh, terus yang ini apa? itu pohon-pohon, rantingnya doang nggak ada daunnya. Nice. Oke, thank you ya, Kalila. Keren. Ya, Nanti bisa bikin warnanya lagi beda gitu. oke. Oke, kalau boleh di frame, terus ditempel di kamar. Bikin pakai nama juga boleh loh. Kalila, kamu bikin pakai misalnya inisial, bikin huruf K gitu. Keren juga tuh. Thank you. Nanti dimasukin di Padlet ya. Thank you. Ada yang udah selesai lagi? Baru nyadar aku bikin satu pola di atas pola lain. Aku udah selesai. Gak apa-apa, Resh. Lanjutin. Semangat. Kayla udah selesai. Oke. Bagusnya aku ganti dikit. Oh, nggak apa-apa. Dimodifikasi aja. Nah, Resh. Kayla, can you share? Let me see. Wow. Oh, itu kamu bikin pattern lagi ya? Itu apa kertasnya, Kalila? Kayla. Ada patternnya di sini? Pattern Keren. yang mana? Oh, karena Ada warna pakainya biru. kertas origami. Di Oh, belakangnya keren. ada pattern. Iya. Keren. Oh, kepikiran ya. Tante nggak kepikiran pakai itu ya. Ditempelin lagi ya di kertasnya ya. Oke, keren. Thank you. Nanti ini gambar apa, Kayla? Pemandangan. Pemandangan. Ada pond. Oh, this one is the pond ya. At the bottom ya, Ya. di bawah ya. Ada pohon, matahari, Nice. awan, bunga, rumput. Oke. Nice. Keren. Bagus. Nanti mau bikin lagi aja ya. Bikin lagi motifnya lagi yang lebih ini. Ya. Good job. Thank you. Giselle udah pergi ya. Thank you ya, Kayla ya. Nanti bisa di-upload ya di Padlet ya. Oke. Udah selesai. Belum. Masih stres. Oke. Sekarang udah jam 11.22 nih teman-teman. Kalian masih ada lagi yang sudah ada yang udah mau selesai? Aku udah selesai. Wah, Rafif, boleh dong share. Ini Kak. Bentar ya. Nggak apa-apa. Background-nya ya, nggak kelihatan tadi. Wow, nice, cool. Kamu udah kayak jago bikin kayak logo nih, Rafif nih. Can you tell me what is your picture? Bisa cerita nggak apa itu? Gambarnya tentang apa? Kota Kak, pemandangan di kota. Wow, keren.
simple tetapi kakak dapat banget nih. Ini gedungnya ya, yang sebelah kanan ya. Ya. Kayak rumah. Keren Rafif. Nanti boleh dicoba, tapi dengan bentuk misalnya yang alam ya, nature ya. Kalau tadi kan gedung ya. Nanti next time bisa coba lagi pakai bentuk nature atau bentuk yang melengkung atau organik. Kalau tadi kan memang straight tuh, pakai garis-garis lurus. Gitu, supaya nanti Rafif belajar semakin kaya nanti. Oke, Kak. Prakteknya. Oke, thank you ya Rafif ya. Nanti bisa diupload. Thank you. Oke, Ares masih berjuang nih. Nempel-nempel ya, Ares. Kak, aku ngelik duluan ya. Oke, thank you ya Kalila ya. Sama. Oke, Kais. Kais gimana Kais? Ada kesulitan nggak? Contoh, aku live duluan ya. Oke, Ares. Ya, Kak. Iya, Kak, gue. Kais sudah selesai? Belum, masih nempel-nempel. Tadi aku cari ide itu mau buat logo apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, sepertinya teman-teman karena udah jam 11:30 juga nih, Tante tutup dulu ya. Nanti bagi teman-teman yang belum selesai, nggak apa-apa dilanjutin aja. Nanti bisa di-upload, nanti Kak Gwen akan share link Padletnya di Telegram AJS. Nanti teman-teman bisa upload hasil karya teman-teman di situ, ya. Oke? Thank you so much ya for today ya. Kak, makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, bye-bye. Silakan leave boleh. Thank you Raka. Thank you semua. Oke, Tante tutup dulu. Bye.